Good again, hai millennials. Bayang gak sih kalau misalkan yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa jadi kaya? Fenomena terbalik ini sebenarnya bisa terjadi pada saat kita tidak personal branding. Kenapa tidak personal branding itu bisa jadi masalah? Oke, aku mau analogikan sebenarnya sebagai nasi goreng dan pembeli. Aku pernah kos gitu ya dulu. Waktu pembeli nasi goreng, si penjual nasi goreng itu ada di tempat A, di dekat Alfamart, itu digantikan sama anaknya dari Pak Tony jadi Mas Joyo. Mas Joyo ini menggantikan Pak Tony, yang dimana dia menggantikan selama 1 bulan bahkan 2 bulan. Nah di situ tidak dikasih tahu berapa lama karena takut pada ngilang pembelinya. Tapi sebelum itu dilakukan, tanpa dilakukan pun itu sudah terjadi, mereka tuh pada ngilang. Karena pada saat itu berganti, tangan itu bawa rasa gitu. Mereka akan cari nasi goreng yang lain. Begitu juga dengan bisnis kamu. Pada saat kamu tidak coba berpikiran terbuka, kamu akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Dan mungkin yang orang-orang yang malah aji mumpung, maksudnya mereka tuh yang beja lah ya, yang beruntung, mereka tekun dari door to door gitu ya. Terus online dia pintar foto, bisa aplikasikan foto 360, foto yang bikin yang jelek jadi cantik, akhirnya mereka laku. Bagaimana nasib kita yang mungkin tadinya berjaya jadinya ambruk? Dan bagaimana nasib orang yang sebenarnya gak dikatakan layak untuk bisa jadi orang yang berada, jadi malah orang yang lebih dari kita. Sebenarnya itu hak, dan menurut aku sih itu hak dari masing-masing ya. Yaitu adalah kepastian yang akan terjadi pada saat dia sudah melampaui batasnya. Tapi sebenarnya yang paling jahat dari dampak corona ini adalah kita tidak bisa benar-benar berkembang karena kita hanya memikirkan diri kita yang kemarin. Kemarin kita bisa sukses, ya sudah, jalanin saja. Guru bisa disenangi oleh muridnya, tapi pada saat sudah pengajarannya online, dia tidak coba untuk menggali potensi dia untuk mengajar. Akhirnya murid-muridnya bosan. Atau mungkin seorang penjual pedagang yang kehilangan konsumennya, tapi dia juga tidak peduli dengan penjualan online-nya dia. Ini kan akan hilang semua omsetnya. Gimana caranya supaya ini bisa bertahan? Kita lakukanlah sebuah personal branding. Kenapa personal branding? Karena ada suatu startup yang buat aku menginspirasi ya. Itu dia bilang, salah satu pengurusnya, dia bilang ke aku, playing small is better than playing big but you have nothing at all. Lebih baik kamu bermain di area yang kecil, tapi kamu kamu lebih baik bermain di area kecil tapi kamu menguasai, daripada kamu bermain di area yang besar tapi kamu tidak menguasai sama sekali. Seperti halnya ketika kalian sabuk karate, harusnya pencapaiannya dia itu sabuk putih, tapi dia punya skill di sabuk hitam, dan sabuk hitam hanya berskill di sabuk putih. Bukan menjelekkan sabuk karatenya, tapi ini terbalik gitu. Harusnya senior jadi junior, tapi harusnya senior tetap jadi senior, tapi malah senior jadi junior, junior jadi senior skillnya. Ini kan terbalik. Nah, itu analogi yang tepat menurut saya. Jadi personal branding ini buat kita tuh mampu mengembalikan keadaannya bahkan lebih baik, karena kita itu membuat konsumen lebih nyaman lagi. Coba bayangin kalau misalkan kita bisa menjual itu tanpa harus bayar karyawan. Kita bayarnya itu paling per packingnya berapa dari rumah. Bahkan kita bisa ngurus, mungkin kalian udah nikah, kalian bisa ngurus anak dan istri kalian. Kalian juga bisa ngurus suami dan anak kalian. Ini kan bisa terjadi. Dan pada saat kalian juga lihai membuat website, kalian akan tahu apa artinya dari sosial media. Hanya posting aja, itu pesanan datang, kalian udah tahu dan bahkan sudah dikirim dulu.
kalian nggak perlu bayar karyawan dulu sebelum ada omset. Tapi kalau offline itu kan kalian ada karyawan dulu baru ada omset. Nah, di sini kan perbedaan yang paling mentah yang menurut aku. Nah, untuk itu sebenarnya aku juga pengen share juga. Next videonya aku akan share kalau misalkan ada satu aplikasi yang cukup bagus menurut aku, yang dimana ini menguntungkan 3 pihak. Dari pengangguran, bahkan dari Gojek juga bisa join di sini, dan juga dari seorang penjual yang nggak tahu dan bahkan nggak punya motor atau armada untuk nganter, dan yang nggak punya toko. Aku akan kasih tahu itu di next video aku. Dan untuk penutupnya, sebenarnya personal branding itu bisa kita lakukan. Dari pengalamanku juga, aku bisa share kalau misalkan personal branding itu akan berdampak pada suatu saat. Karena apa? Karena personal branding ini akan membuka kebiasaan buruk kita pada saat kita menghadapi sesuatu yang selalu berubah. Kita selalu di zona nyaman pada saat kita sudah dikenal sebagai toko A, tapi kita tidak bisa merangkul customer yang belum bisa kita rangkul, sehingga kita hanya memenangkan satu bidang saja. Kalau online itu kan kita bisa merangkul dari Nusantara ya. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa rangkul. Orang yang keras pendekatannya seperti ini, orang yang maksudnya yang lembut pendekatannya seperti ini. Dan kita bisa mencapai itu, kesetaraan itu dengan cara kita personal branding. Jadi membuat orang itu tahu kalau misalkan kita menjual produk ini loh. Dan yang aku lakukan ini sebagai YouTuber, bukan aku pengen secepat mungkin aku bisa mendapatkan banyak subscriber dan viewer, tapi setidaknya dari sini aku bisa belajar untuk public speaking. Jadi aku bisa sebagai public speaker juga, yang dimana walaupun sekarang kamu cuman menonton dari 5 menit, mungkin kamu cuman 1 menit, bahkan cuman berapa detik, tapi suatu saat kalau aku bisa sampai titik dimana kalian bisa tertarik dengan masing-masing topik, misalkan dari video 1 sampai 100 kalian ada yang cocok di 21, di video 30, di video 50, yang dimana nantinya kalian akan melihat beberapa video aku bahkan subscribe. Dan itu aku juga alamin sekarang. Karena pada saat kita berpikiran terbuka, satu persatu pintu itu akan terbuka. Dan aku sekarang coba approach orang-orang itu untuk mengenalkan diri aku. Bahkan Facebook aja aku add-in yang gak kenal. Aku coba tambah relasi dan tambah subscriberku. Tapi setidaknya aku tidak sub for sub. Jadi aku tidak beli subscriber, tapi aku coba approaching mereka. Setidaknya itu belajar bagaimana aku coba mengenal mereka lebih lagi. Dan kesimpulannya, kalau kamu mau bertahan di kemudian hari, jangan sampai posisimu ini bakal tergadaikan hanya karena kamu tidak memposisikan dirimu di mana posisi itu seharusnya. Jadi intinya, kalian harus personal branding. Oke? See you guys. God bless you.